Yo, selamat datang di channel baru. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, tekan loncengnya, like, share, dan komen. Kali ini saya akan membahas light novel Tensei Citra Slime Dataken volume 11 part 1. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Di rumah putih bersih yang dikelilingi taman bunga bermekaran, gadis muda tersenyum melihat laki-laki yang mengamati dirinya. Dan itu masa bahagia di masa lalu. Satu-satunya tujuan laki-laki itu adalah mendapatkan kebahagiaannya kembali. Namun itu sangat sulit, lebih sulit dari mengalahkan Raja Iblis yang terbangun. Mansion, kota yang dibangun dengan taman bunga yang indah. Namun, walaupun laki-laki itu dibangun dengan kekuatan yang harus diperhitungkan di dunia Tensura, laki-laki itu tidak dapat menemukan gadis kesayangannya. Tanpa gadis itu, laki-laki itu tidak dapat menemukan senyumannya kembali. Dan laki-laki itu adalah Raja Iblis Rayon Cromwell, dikenal sebagai Saber Platinum. Dan gadis muda yang dicarinya adalah Chloe Albert. Di sebuah kerajaan lembah emas Eldorado yang dipimpin Raja Iblis Rayon Cromwell. Di aula pertemuan kerajaan Eldorado, Leon memancarkan aura keagungannya. Di saat tiga orang yang mencurigakan berlutut di hadapannya. Ketiga orang itu berpakaian serba hitam. Dan cara ketiga orang itu bisa dikatakan mirip dengan pedagang dari timur, Damrada. Ketiga orang itu adalah Laplace, Woodman, Tiar, anggota aliansi badut moderat. Leon berkata, "Anda lagi. Bukankah ini sudah kedua kalinya?" Laplace berkata, "Untuk mendapatkan kehormatan dari Raja Iblis Leon Cromwell, kedatangan kami kali ini dengan menyesal. Kami memberitahu Anda, kami akan menangguhkan dagang rahasia saat ini." "Nani?" Leon berkata dengan serius. Laplace melanjutkan, "Misa dan anggota Cerberus bertindak sebagai keluarga Rosso, dan mereka masih melanjutkan transaksi sebelumnya. Di pihak Yuki, mereka akan memindahkan markasnya di Kekaisaran Timur. Selain itu, dengan hilangnya Mariabel akan mengurangi kekuatan Rosso. Saat ini, Rosso tidak punya cukup kekuatan untuk melakukan pemanggilan lagi. Ditambah lagi, Tempest saat ini sudah bergabung dengan Dewan Barat. Dewan Barat saat ini akan berada di bawah pengaruh Raja Iblis Rimuru." Leon berkata, "Kamu cukup berani, tidak seperti Damrada. Kamu ingin menaikkan harga daganganku secepat ini?" Tiar berkata, "Anda salah paham, Leon sama. Raja Iblis Rimuru telah mengukuhkan tempatnya di Dewan Barat. Raja Iblis Rimuru tidak suka dengan pemanggilan dunia lain. Raja Iblis Rimuru sangat melarangnya." Mendengar itu, Leon berpikir sejenak. "Sudah aku duga, dia mengirim anak buahnya agar berbaur dengan bangsa Barat, dan mereka melapor hal yang sama. Cepat atau lambat, ini akan mengarah ke hal itu. Tingkat keberhasilan pemanggilan hanya 1%. Dan Leon sendiri terakhir kali melakukan pemanggilan, Leon memanggil Shizu Izawa. Dan ini
sudah 60 tahun sejak memanggil Sisu Ijawa. Namun, pemanggilan itu benar-benar gagal. Kegelisahan yang mencemaskan itu sangat membebani hatinya. Leon berkata dengan nada serius, "Rimuru katamu." Tiar berkata, "Pada akhirnya dia hanya menjadi penghalang." Leon bertanya, "Apa yang kau maksud perdagangan kami dipertangguhkan? Bahkan jika barat jatuh, bukankah timur masih bisa beroperasi?" Suara Leon bergema di ruang pertemuan. Ada tekanan kuat dalam suara Leon. Tiar mati rasa setelah dihantam suara Leon, dan mereka berada di level yang berbeda. Majin yang setengah matang akan dapat masalah jika berdiam diri di hadapan Raja Iblis. Orang sekuat Tiar sulit untuk menghadapi Leon. Lapas berkata, "Izinkan saya menjelaskan hal lagi yang viral di Kekaisaran Timur." Diam-diam Kekaisaran Timur merencanakan perang. Jadi penyihir mereka cukup sibuk. Itu sebabnya sulit untuk mengumpulkan penyihir untuk melakukan pemanggilan. Leon menyipitkan matanya setelah mendengar yang Lapes katakan. Ini menyebalkan. Dalam hati, Leon tidak peduli antara barat dan timur. Tatapan Leon membuat Lapes tidak nyaman. Dalam hati Lapes bergumam, orang ini benar-benar menyebalkan. Dia tidak seperti Raja Iblis palsu yang kukalahkan. Jadi yang dimaksud Lapes iblis palsu adalah Roy Valentine ya gengs. Benar apa yang dikatakan oleh Bos Yuki. Tidak mudah balas dendam dengan Raja Iblis secara langsung. Sebenarnya aliansi badut moderat punya dendam kepada Raja Iblis Leon, karena Raja Iblis Kazarim dikalahkan Leon. Namun karena perintah Yuki, aliansi badut moderat tidak menonjolkan dirinya. Bahkan dengan orang yang membunuh Kazarim berdiri di hadapannya. Insting Lapas mengatakan jangan pernah melawan Raja Iblis Leon. Jika bukan perintah Yuki, mungkin Laples akan mencoba kekuatan Raja Iblis Leon dan menemukan kelemahannya. Menurut Laples, Raja Iblis Leon monster. Ini adalah alasan Yuki mengirim aliansi badut moderat ke Eldorado dan menebak tujuan Yuki agar badut moderat mempelajari kekuatan musuh, seperti dengan Maria Bell. Mungkin Yuki akan kesulitan melawan Leon secara langsung. Raja Iblis Rimuru adalah monster yang tak bisa dipercaya. Maria Bell kalah karena salah memperhitungkan kekuatan Raja Iblis Rimuru. Dan itu alasan Yuki dan Kagali tidak melawan Raja Iblis secara langsung. Dan dalang sebenarnya yang mengarahkan Maria Bell adalah Yuki sendiri. Memang Maria Bell sangat percaya kepada kekuatannya, tapi Yukilah yang merancangnya agar Maria Bell percaya bisa mengalahkan Raja Iblis Rimuru. Sebenarnya Yuki percaya bahwa Maria Bell bisa menang melawan Raja Iblis Rimuru, tapi kenyataannya Rimulah yang jadi pemenang. Dengan rencana itu, Yuki berhasil mengambil unit skill The Greedy milik Maria Bell. Dan itulah tujuan sejati Yuki yang sebenarnya. Dengan begini, Laplace memutuskan untuk tidak meremehkan Raja Iblis. Laplace melanjutkan kalimatnya. Kami tidak mengatakan tidak ada transaksi. Dan jika kami menemukan anak-anak dunia lain yang tersesat, biar kami yang merawat terlebih dahulu. Leon berkata, baiklah, aku serahkan itu kepadamu. Tapi, aku punya satu pertanyaan. Kenapa lidahmu begitu longgar? Lapas menjawab dengan kebingungan. Leon melanjutkan, apa baik-baik saja bagi pedagang yang peka terhadap keuntungan?
mengungkap sesuatu perang dengan begitu saja. Mungkin jika Kaudamrada tidak akan melakukan hal bodoh itu. Secara bersamaan, Laplace kesal. Namun, karena perintah Yuki, Laplace mencoba untuk tenang. Laplace berkata, sebenarnya ada 5 anak yang diasuh Shizu Izawa. 3 laki-laki dan 2 anak perempuan. Mereka semua anak dunia lain. Tapi kita tidak bisa mengeluarkan mereka. Leon berkata, jika Shizu berarti anak-anak itu berada di Tempest. Laplace berkata, itu benar. Dan nama kelima anak itu adalah Ken Mizuru, Ryo Jeki, Gail Gibb, Alison, Kuroba Hale. Leon berkata, apa kau yakin itu Kuroba, bukan Chloe? Tiar meminta maaf. Tolong maafkan kami Leon sama. Nama-nama dunia lain tidak diterjemahkan dengan baik dalam bahasa Jaya. Akibatnya ucapan kami tidak akurat. Ketika badut moderat berlutut dan meminta maaf, Leon berkata, informasi perang anggap saja sebagai permintaan maafmu. Dengan demikian pertemuan ini berakhir. Laplace dan lainnya mengambil pembayaran dagangan dan pergi dari Eldorado. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.